Di fase generatif sekarang, menjelang berbuah, biasanya dari pengalaman Kang Arif, hama dan penyakit apa yang sering muncul? Kang Arif biasanya ngejos pengecoran tuh ketika sudah mulai berbuah ya? Iya. Nah, Ini Kang sih Arif baru 2 kali pengocoran saya ini. berdua kali Ya, ya, tapi tanaman gemuk banget loh Kang Arif. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat untuk kita semua. Pemirsa, jumpa lagi di video yang ketiga ya, Mas Dika, untuk lahan yang keempat. Iya, keempat inilah. Jadi pada kesempatan sekarang kita akan update di berapa HST Kang Arif sekarang? 38 ini. 38 HST untuk lahan yang keempat ini. Jadi video ketiga. Terakhir kita posting yang sampai 20 HST. Iya. Oke. Sebelum saya bincang perawatan yang dilakukan Kang Arif dari 20 HST sampai 38 HST, kita lihat dulu tanamannya Kang Arif. Iya. Jadi pertama, di 38 HST ini tanaman sudah mulai mengeluarkan cabang Y ya, Iya. Kang Arif. Y. Nah, cabang Y dan sudah menghasilkan mulai berbunga. Jadi kalau banyak yang suka menanyakan Kang Arif, biar saya ngoceh dulu ya. Siap. Jadi ini yang disebut dengan cabang Y seperti ini. Jadi dari batang yang pertama tumbuh, dia mengeluarkan cabang 2 begini, makanya sering disebut cabang Y, menyerupai huruf Y. Mungkin bagi pemula kadang suka bingung yang mana cabang Y. Nah, inilah yang disebut dengan cabang Y. Dengan keluarnya cabang Y berarti kan sudah memasuki generatif ya Kang Arif? Iya. Di saat ini. Di saat ini mulai masuk generatif. Oke. Di video yang sekarang ketiga ini, Ya. di lahan 4, saya ingin bincang secara detail. Pertama adalah cara pruning ya Kang Arif. Iya. Karena ini kan rencana di video sebelumnya udah dijelaskan Iya. untuk batang tunggal. Iya. Yang kedua adalah apa yang kita lakukan ketika cabai memasuki fase generatif. Ya. Oke. Saya ingin tanya dulu sekarang tentang perawatan dan pengendalian hama tentunya yang selalu kita bolak-balik bahas. Di fase generatif sekarang, menjelang berbuah, biasanya dari pengalaman Kang Arif, hama dan penyakit apa yang sering muncul? Ya, kalau masa-masa generatif udah pecah cabang Y, itu cabai itu rintangannya rawan keriting. Keriting ya. Keriting. Oke, terus? Terus kedua rawan keriting, ketiga rawan ini ulet. Ulet. Ya, uletnya bukan ulet buah, ulet daun. Ulet daun. Dia yang ulet kecil hijau itu ya. Iya. Oke. Kang Arif, untuk mengatasi ulat daun, ini juga banyak dikeluhkan. Biasanya apa yang Kang Arif gunakan? Biasanya kalau enggak Alika, Kompidor saya. Konvidor. Iya. Imidacloroprid ya. Iya. Kalau Alika tuh bahan aktifnya apa, saya lupa. Saya lupa lagi tuh Alika. Untuk ulat bagus ya, tapi ya. Untuk ulet bagus. Nggak apa-apa, tidak perlu kita hafal. Iya. Bahan aktif Lupa yang saya terkandung. Oke, jadi untuk ulat dari pengalaman itu ya, kalau nggak Konvidor, Alika, di mix atau di rolling? Di mix. Dicampur. Iya, kalau dicampurannya saya pakai Danke, kalau enggak Baspidor. Jadi 3 bahan itu. Iya. Jadi bisa Danke atau Baspidor dicampur dengan Konvidor atau Alika. Itu untuk ulat. Nah, untuk keriting, di saat ini kan banyak yang mulai terkena. Ya. Tapi nanti pembahasan detailnya khusus untuk bagaimana mengatasi keriting. Jadi kita perlihatkan video sebelum dan sesudahnya nanti. Ada satu blok akan kita ambil. Bagaimana cara mengatasi keriting cara Kang Arif. Tapi pada video sekarang secara sederhana aja, secara umum biasanya untuk keriting itu antisipasinya apa Kang Arif? Untuk hama tungau ya, keriting. Keriting itu kalau hama tungau itu biasanya saya pakai Abamectin, Demolis, kalau enggak Agrimek. Ya misalnya kalau hamanya bandel itu di rolling, di mix dengan Acaricida sama Abamectin. Jadi rolling sama mix, rolling gitu. Itu cara sederhana ya. Dari pengalaman dengan cara seperti itu tanaman aman ya? Aman, alhamdulillah. Kalau saya sih udah biasa kasus-kasus keriting mah. Udah nggak panik lah. Nanti saya ingin bahas khusus keriting nih di lahan ini. Siap. Jadi khusus supaya kita perdalam tentang keriting, karena memang itu termasuk yang paling banyak ditanyakan. Kalau dari sisi penyakit, umpamanya bercak daun atau busuk batang,
Ada yang kena di sini yang sekarang? Belum ada. Ya mudah-mudahan jangan kena. Ya, Itu mudah-mudahan antisipasinya untuk bercak daun, busuk batang, busuk ranting tuh apa yang Kang Arif lakukan? ya kalau tanaman cabai umur segini 38 hari paling saya mengkojab sama antrakol doang. Kalau nggak diten sih antrakol. Jadi yang sederhana aja, Iya, yang biasa yang dulu. biasa dulu, belum pungi yang aneh-aneh seperti tembaga atau amistartop belum. Masih belum ya. Iya. Di ukuran segini masih nyantai gitu. Nyantai. Tapi dua hal untuk ulet sama keriting memang sudah pasti itu harus Sudah pasti. inten ya. Ya, sudah. Oke. Nah, jadi pemirsa, mungkin sampai fase sekarang 38 HST ini baik hama penyakit hama ataupun penyakit belum terlalu banyak butuh penanganan yang khusus gitu ya. Belum. Kecuali keriting aja Kecuali nih yang ada. Keriting aja yang ada ini. Dan itu sudah umum. Oke, Kang Arif. Ya. Selanjutnya saya ingin fokus. Ini kan rencana mau dibuat batang tunggal. Ya. Makanya turus nih dibikin tinggi kan Ya, sampai 2 tinggi, meter lebih. tinggi. Saya juga ketawa lihat turusnya. Jadi beliau begitu pedenya nanti pohonnya nyampe 2 meter lebih. Kita lihat aja hasil akhirnya Ya. nanti setelah kita update terus. Oke lah. Kang Arif. Ya. Dari keinginan batang tunggal yang di lahan 4 ini, pertama yang kita lakukan adalah pruning ya. Pruning ya. Pruning tunas. Ya. Nah, kebetulan yang sebelah tuh banyak tunasnya. Yuk, cara pruningnya kita perlihatkan di sini. Nah, ini. Nih, Nah, ini ini nih. Pruningnya cari gini. Jadi seawal mungkin ketika tunas belum besar kita ambil ya. Iya. Jadi Gitu. seperti ini kita ambil. Masih kecil. Nah, kemudian apakah untuk daunnya langsung dibuang, Kang Arif? Paling 1 atau 2. Oh, Daunnya. jadi jangan langsung dibuang banyak ya. Jangan langsung Tapi dibuang. kalau tunas-tunas dibuang dulu. Dibuang. Tapi kalau untuk daun cukup Iya. 1-2 seperti ini. Iya. Gitu ya. Iya. Oke. Kalau dibuang daunnya resiko juga karena batangnya masih muda. Oh, gitu. Iya, nanti Jadi biarkan dulu. Dibiarkan dulu, nanti setelah umur 65 HST baru dipruning daunnya. Oh, jadi nanti setelah 65 HST ke atas, Ya. si daun bawah Y ini ya, Ya. yang di bawah Y dibuang semua, semua. digundul menjadi Satu. tinggal batangnya Ya. aja. Gitu ya. Ya. Dan dari pengalaman Kang Arif, pernah mencoba batang tunggal sebelumnya? Pernah. Apa bedanya? Memang pohonnya tinggi? Emang pohonnya tinggi, buahnya itu lumayan lebat di atas. Keunggulannya itu buah berbobot. Ukurannya itu lebih besar dari yang nggak ditunas lah kalau Artinya menurut yang saya. cabang banyak? Iya, yang cabang banyak itu. Jadi senangnya itu bobot dengan ukuran buah lebih Ya. bagus dan lebih besar? Ya, cuman kan petik cabenya itu enak nggak jongkok gitu tinggi. Oh, gitu. Iya. Itu biasanya kan kalau kita tidak pruning, artinya batangnya banyak, Ya. ada istilah panen bawah dulu gitu. Kayaknya kalau di pruning kayak gini langsung panen atas, enggak? Ada juga yang di bawah berarti? Enggak langsung panen atas. Gitu ya? Ya. Di atas Y semua? Karena kan nggak ada cabang-cabang. Cabang-cabang kan dibuang, nggak ada menghasilkan buah gitu. Oh. Khusus ke atas semua. Oke, berarti ada keterlambatan panen dong dibanding dengan yang cabang banyak? Enggak, sama aja. Kalau waktu panen Iya, ya? kalau waktu panen mah Oh, gitu? sama aja. Nanti di cabang P ini yang mulai merah. Gitu. Oh, gitu, yang di bawah ini Iya, ya? mulai panen. Jadi bunga yang keluar di sela-sela cabang Y ini yang biasanya yang duluan keluar Iya. dan duluan merah ya. Iya. Kang Arif, Ya. dari pengalaman membuat batang tunggal itu, Ya. selain pohon besar, buah besar-besar, bobot juga besar, keunggulan lainnya apa menurut Kang Arif? Keunggulannya sih nggak terlalu rawan jamur karena Oh. sirkulasi udara di bawah itu Bener. masuk. Jadi Enggak. lebih longgar. Iya, lebih longgar, nggak terlalu padat. Jadi sirkulasi udaranya tuh lebih Iya. aman lah. Kadang-kadang kan kita kalau terlalu rimbun di sininya itu nggak kena sinar matahari, jadi bisa menimbulkan jamur, gitu ya. Oke. jamur patogen. Itu juga Iya, keunggulannya. keunggulan. Oke. Sekarang saya ingin bicara pemupukan, Kang Arif. Iya, Ini di fase menjelang pembungaan kayak gini, di awal generatif. iya. Pupuk apa yang diaplikasikan? Paling Kan berubah dari vegetatif kan? ya, paling saya ini pakainya setelah ini ya, Mm-mm. cornya itu NKP sama kalsium, MPK 1616 tetap pakai, tapi sedikit Kocor dikocor. ke lubang tanam atau lubang? Masih lubang tanam ini. Oh, masih ke lubang Ya. tanam, ke pohon ya. Ya, ke pohon. Dosis berapa? MKP-nya berapa perbandingannya? NKP kayak sih kalau saya umur mau masa generatif baru mau Mau berbunga? ya berbunga coran pertama itu paling 1 kilo 2 kilo MPK, terus setengah kilonya kalsium. Oh, jadi
2 kilo NPK 16, Ya. 1 kilo MKP, SKP, setengah kilo kalsium. kalsium. Itu yang seperti biasa Ya, dibikin di biang, di biang. 20 liter air. Saya hafal sekarang. Dari 20 liter air itu diambil 3 gelas. Ya, 3 gelas. Dicampur 10 liter. 5 liter. 5 liter. 5 liter air. 3 gelas itu. 3 gelas itu. Baru diambil Ya. satu gelas untuk setiap Ya. pohon. Nah, sekarang Baru saya hafal dikocorkan. pola Kang Arif. Nah, biasanya total sambil kita lihat, total 6.000 pohon yang di lahan 3 ini Kang Arif, Ya. itu menghabiskan berapa kilo biasanya? Biasanya ini 3 babon ini. 3 babon itu 3 kali bikin biang. Ya, 3 kali bikin Berarti NPK 16 6 kilo. Ya. MKP-nya 3 kilo. Ya. Kemudian kalsiumnya 1,5 kilo. setengah. Seperti itu ya. Seperti itu. Total 6.000 tanaman 6.000 setiap kali ngecor. Setiap kali ngecor. Interval seminggu sekali. Kalau ini sih saya terpal 8 hari, kadang 9 hari sekali. Masih agak jarang. Ya. Kang Arif biasanya ngejos pengecoran tuh ketika sudah mulai berbuah ya. Ya. Nah, Ini Kang sih Arif baru 2 kali pengocoran saya ini. berdua kali Ya, ya. tapi Tapi tanaman gemuk banget loh Kang Arif. Iya, gemuk sih. Lihat sih. Saya mah kalau ngelihat Heeh. batangnya gini ini udah ada harapan. Gitu ya. Iya, karena batangnya udah kokoh. Udah kokoh ya. Kokoh Sambil semua. kita buang. Jadi pemirsa, kalau saya ukur dengan ukuran jari, jadi walaupun pohon masih kecil tapi batang udah hampir sebesar jari. Padahal jari saya termasuk ukuran besar Iya, loh Kang iya. Arif. Gitu ya. Iya. Jadi saya akan selalu seperti biasa update, datang lagi ke sini. Iya. Ingin selalu update di lahan keempat ini. Iya. Dan perbedaannya lahan 4 ini adalah kan ditanam batang tunggal. Tunggal ini rencana. Jadi mudah-mudahan ada perbedaan. Iya. Saya ingin ngelihat pohon ini tinggi setelah 2 meter Kang Ya, Arif. mudah-mudahan ya. Jadi udah dipersiapkan dengan Udah. turus yang 2 meter 2 ini. meter. Oke, sambil kita lihat yang lain, artinya di sekeliling ini, bahwa pemirsa, di update yang ketiga, video ketiga, lahan 4 ini, 6.000 tanaman, 6.000 pohon cabai rawit ori 212 yang ditanam oleh Kang Arif. Nah, mudah-mudahan ini bisa menjadi pembelajaran kita semua, walaupun berulang yang Ya, dijelaskan itu terus ya Kang benar, Arif. benar. Ya, kita hanya bercerita, Ya. tidak bermaksud apapun. Tidak ini. Ya, kalau yang berkenan untuk mengikuti monggo gitu kan. Monggo. Inilah yang dilakukan oleh Kang Arif di lahan yang 4 ini, 6.000 tanaman cabai rawit ori 212. Ori semua ini. Ori semua selalu. Selalu. Oke, sambil lihat ke bawah sebelum kita tutup videonya. Jadi pemirsa hampir rata pertumbuhannya. Dan nanti mungkin saya 2 minggu lagi akan datang lagi ke sini Kang Arif. Siap, Haji. Nanti 1 video lagi di lahan ini Ya. kita spesial bahas tentang keriting sampai tuntas. Iya. Gitu siap, ya Kang Arif. Siap, Haji. Nah, jadi pemirsa, mungkin itu untuk update 38 HST kebun yang keempat cabai rawit ori 212 yang dikelola oleh Kang Arif. Semoga ada manfaatnya. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.